Tanpa gol di babak pertama membuat Inzaghi mengoreksi taktiknya di babak kedua. Lalu perubahan apa yang dilakukan dan bagaimana perubahan tersebut membawa kemenangan bagi Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2. Sejumlah rotasi dilakukan setelah laga UCL. Kini Lautaro kembali diduetkan dengan Thuram. Barella kembali mengisi lini tengah. Lalu Di Marco ada di wingback kiri dan Acerbi melengkapi komposisi bek tengah. Yang patut diingat adalah posisi Dumfries, Di Marco, dan Barella karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Mourinho kini bermain dengan formasi 3-5-2. Komposisi pemain sedikit berubah setelah main di Europa League. Kini Rui Patricio kembali mengawal gawang. Christensen mengisi wingback kanan, sementara Paredes menggenapkan komposisi gelandang. Yang patut diingat adalah posisi Christensen, Jalowski, El Shaarawy, dan Cristante karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Roma dengan menempatkan satu gelandang bertahan lebih dalam. Paredes berposisi lebih belakang dekat dengan 3 bek tengah, sementara 2 wingback terlihat melebar di sisi lapangan. Hadapi hal tersebut, Inter menerapkan middle block. Mereka tampak tidak menekan lawan saat bola mulai dialirkan di belakang. Terlihat penyerang dan gelandang Inter tak mempressing bek tengah lawan. Bahkan Dumfries pun yang biasanya mempressing wingback lawan tak juga mempressing. Semua pemain memilih merapatkan diri ke tengah. Situasi itu membuat Roma leluasa membawa bola dari belakang ke tengah. Namun persoalan Roma ada saat bola sudah di tengah. Mereka tak mampu alirkan bola dari tengah ke pertahanan Inter. Itu terjadi karena di area ini tekanan mulai intens dilakukan. Satu dari bek tengah Inter main lebih maju sampai lini tengah. Itu membuat pemain yang ditugaskan berkreasi untuk alirkan bola ke depan tak banyak berkutik. Di sisi kanan El Shaarawy banyak ditekan Pavard, sementara di kiri Cristante banyak ditekan Bastoni. Tapi karena setelah 30 menit masih tanpa gol, Inzaghi mengubah taktik pressingnya. Kini Inter mempressing lawan dari pertahanan. Terlihat Lautaro dan Thuram mempressing bek tengah dan Di Marco menekan wingback lawan. Pola ini terus berlanjut di babak kedua. Roma gunakan middle block di laga ini. Mereka tak lakukan pressing saat Inter memulai build up di pertahanan. Terlihat semua pemain Roma memilih merapatkan diri ke tengah. Itu membuat Inter leluasa membawa bola dari belakang ke tengah. Hadapi hal tersebut, build up banyak dilakukan Inter dari kanan. Barella banyak main lebih dalam ke sisi kanan sehingga Dumfries bisa main lebih maju. Hanya saja Dumfries sendiri tidak maju dan bertahan di depan. Saat Barella sudah menerima bola, ia mundur kembali. Lalu untuk apa Dumfries maju dan kembali lagi ke belakang? Itu dilakukan untuk membuka pertahanan 5 bek Roma. Dengan Dumfries main lebih dalam, wingback Roma akan mengikutinya sehingga pertahanan sisi kiri tanpa penjagaan. Misalnya pada cuplikan ini, di sisi kanan tak terlihat ada Dumfries karena sudah maju. Lalu Barella menerima bola. Itu membuat Dumfries kembali ke belakang menerima umpan dari Barella. Majunya Dumfries diikuti Jalowski sehingga sisi kiri pertahanan kosong. Lalu bola diumpankan ke Lautaro dan Lautaro mengumpankan balik ke Dumfries. Dumfries pun bisa masuk ke pertahanan lawan dari sisi kosong tersebut. Pola ini tak hanya dilakukan Dumfries tapi juga Di Marco. Di sisi kiri saat Di Marco main lebih dalam, Christensen mengikutinya. Itu membuat sisi kanan pertahanan tanpa penjagaan. Ruang kosong tersebut pun disusupi oleh Bastoni. Hal ini harus dilakukan karena bila tidak Roma akan paten dengan formasi 5 bek. Pada cuplikan ini Barella tidak menerima bola sehingga Dumfries pun tidak main lebih dalam. Itu membuat di pertahanan Roma tetap ajak dengan formasi 5 bek. Sementara saat bola sudah di area lawan, Inter memajukan bek tengahnya. Pavard dan Bastoni maju sampai dekat kotak penalti dan membantu mengeksploitasi sisi lapangan. Itu membuat hujan crossing terjadi di laga ini. Tercatat 35 crossing dihasilkan Inter di laga ini. Sayang banyak peluang yang tercipta di babak pertama tapi tak ada satupun yang berbuah gol.
Di babak kedua, Inzaghi pun lakukan perubahan taktik. Bila di babak pertama Inter menyerang dari kedua sisi, kini serangan selalu dilakukan dari sisi kiri. Itu terlihat saat bola selalu diumpankan ke sisi kiri saat build-up. Calhanoglu selalu memberikan bola ke pemain di kiri. Hal ini pun didukung dengan penumpukan pemain di sisi tersebut. Barella yang alaminya di kanan kini berpindah ke kiri. Itu membuat jumlah pemain Inter bisa sama bahkan lebih banyak dibandingkan Roma. Terlihat 3 pemain harus dijaga 2 pemain Roma. Ini membuat penjagaan lebih sulit dilakukan saat jumlah pemain lawan sama atau bahkan lebih banyak. Taktik ini persis atau duplikasi saat lawan Salzburg. Bila diingat di video analisisnya, saya menjelaskan di babak kedua Inter dominan lakukan build up dari sisi kiri. Untuk detailnya silakan tonton videonya, linknya disimpan di deskripsi. Hal itu pun sedikitnya tampak di gol tunggal Inter. Dari sudut ini terlihat ada lebih banyak pemain Inter di sisi kiri. 4 pemain harus dijaga 3 bek Roma. Itu membuat Di Marco punya waktu lebih banyak untuk menerima bola. Lalu crossing dilakukan dan Thuram bisa lesahkan gol. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.